warahmatullahi wabarakatuh. Aku Salwa Nazira dengan NIM 1231657 akan menjelaskan tentang Syariah Enterprise Theory. Yang pertama-tama itu kita pahami dulu apa itu Syariah Enterprise Theory. Jadi Syariah Enterprise Theory itu adalah pengembangan dari Enterprise Theory yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Dalam teori ini, perusahaan itu tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia, tetapi juga kepada Allah sebagai pemilik mutlak seluruh atau semua sumber daya. Artinya, segala aktivitas perusahaan tidak hanya dinilai dari keuntungan, tetapi juga dari apakah kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Nah, sekarang kita masuk ke konsep dasarnya. Konsep pertama itu adalah bahwa Allah merupakan pusat dari segala aktivitas. Perusahaan itu dipandang sebagai amanah, sehingga dalam menjalankan usahanya harus sesuai dengan aturan syariah, seperti menghindari riba, gharar, dan hal-hal lain yang dilarang oleh Islam. Terus ada konsep kedua juga. Konsep kedua adalah stakeholder. Sama seperti enterprise theory, perusahaan tetap harus memperhatikan berbagai pihak seperti karyawan, investor, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat serta lingkungan sekitar. Namun dalam syariah enterprise theory, tanggung jawab ini diperluas karena juga mencakup tanggung jawab spiritual. Terus konsep ketiga adalah tanggung jawab sosial dan keadilan. Perusahaan harus bersikap adil, tidak merugikan pihak lain, serta peduli terhadap kesejahteraan manusia. Contohnya, seperti membayar zakat, memberikan sedekah, dan menjalankan bisnis secara jujur dan transparan. Oke, konsep yang keempat atau yang terakhir adalah ini nilai tambah atau value added, yaitu nilai yang dihasilkan perusahaan tidak hanya berupa materi, tapi juga spiritual dan keberkahan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas lagi oleh teman saya. Materi yang kedua, nilai-nilai utama dalam Syariah Enterprise Theory. Ada beberapa nilai utama dalam Syariah Enterprise Theory atau yang disingkat SET. Nah, yang pertama ada Allah sebagai pusat. Tuhan adalah pemilik mutlak atas segala sumber daya yang ada di dunia. Dalam SET, amanah dan pertanggungjawaban tertinggi perusahaan adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada keadilan. Distribusi nilai tambah dalam SET tidak hanya berorientasi pada maksimalisasi laba bagi pemilik modal, tetapi harus didistribusikan secara adil kepada seluruh pemangku kepentingan berdasarkan kontribusi dan kebutuhan mereka. Yang ketiga ada keseimbangan. Terdapat keseimbangan antara karakter material dan spiritual. Perusahaan tidak hanya mengejar profit ekonomi, tetapi juga keberkahan dan kesejahteraan di dunia serta di akhirat. Materi yang ketiga, konsep akuntabilitas dalam Syariah Enterprise Theory. Akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam SET yang bersifat multidimensi, yang mencakup 3 lapisan utama. Yang pertama, akuntabilitas vertikal, pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akuntabilitas horizontal atau langsung, pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan manusia seperti karyawan, pelanggan, masyarakat, dan alam. Yang ketiga ada akuntabilitas horizontal atau tidak langsung, yang bertanggung jawab melalui distribusi zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk kepedulian sosial. Perkenalkan, nama saya Widya Alvina dengan NIM 1231672. Di sini saya akan membahas konsep metafora amanah dan metafora zakat. Pertama, metafora amanah. Akuntansi diposisikan sebagai instrumen pertanggungjawaban ilahi di mana setiap entitas bisnis dan akuntan bukanlah pemilik mutlak atau sumber daya, melainkan pemegang mandat yang memiliki tanggung jawab vertikal. Segala bentuk aset dan kekayaan diakui sebagai titipan Tuhan, sehingga laporan keuangan berfungsi sebagai sujud syukur sekaligus laporan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menuntut integritas moral yang tinggi, sebab praktik manipulasi atau rekayasa laba dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan Tuhan. Menjadikan akuntansi sebagai penjaga moralitas agar bisnis tetap berjalan sesuai koridor syariah. Kedua, metafora zakat. Menempatkan zakat sebagai pusat rotasi akuntansi syariah, berbeda dengan akuntansi konvensional yang menjadikan maksimalisasi laba sebagai tujuan akhir. Fokus utama adalah pencatatan ini adalah zakat
accountability, yakni kemampuan akuntansi untuk mengidentifikasi kewajiban zakat secara akurat agar laba yang dihasilkan benar-benar bersih dan berkah setelah hak-hak kaum duafa dikeluarkan. Selanjutnya adalah contoh penerapan Syariah Enterprise Theory. Implementasi dari nilai-nilai filosofis tersebut tertuang dalam Syariah Enterprise Theory atau SET, sebuah kerangka kerja yang menempatkan Allah sebagai pusat kekuasaan utama sekaligus mengakui manusia, alam, dan masyarakat sebagai mitra yang memiliki hak atas nilai tambah perusahaan. Dalam praktiknya, penerapan SET tercermin pada penyajian laporan nilai tambah syariah yang menggantikan paradigma laporan laba rugi tradisional yang cenderung egoistik. Perusahaan yang mengadopsi teori ini akan merinci secara transparan bagaimana nilai ekonomi yang dihasilkan didistribusikan secara adil kepada karyawan melalui gaji, masyarakat melalui zakat, pemerintah melalui pajak, dan lain sebagainya. Selain itu, transparansi dalam SET juga terlihat pada pengelolaan dana kebajikan atau Qardul Hasan, di mana lembaga keuangan syariah melaporkan penggunaan dana dari denda atau pendapatan non-halal untuk kepentingan umum sebagai bentuk tanggung jawab sosial di luar aktivitas komersial. Sekian presentasi atau penjelasan materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.